Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali di materi Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membiasakan hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Pertama kita akan memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Di sini ada kolom merah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama al-infaq atau an-nafaqah. Nah, dalam Al-Qur'an secara umum al-infaq atau an-nafaqah di sini mempunyai arti mempergunakan dan membelanjakan harta, baik untuk kepentingan negatif dan melanggar hukum agama maupun yang bersifat positif seperti memberikan nafkah kepada keluarga dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan, serta juga donasi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan misalkan. Itu. Kemudian yang kedua ada al-israf. Al-israf di sini merupakan bentuk masdar dari kata asrofa yang dalam pengertian lugawinya mengacu kepada segala bentuk perbuatan yang melampaui batas kewajaran. Nah, penggunaan istilah israf di sini dalam Al-Quran dan hadis tidak hanya terpaku dalam hal membelanjakan harta saja, tetapi segala bentuk tindakan yang tidak wajar itu masuk dalam kategori israf. Misalnya seperti makan, minum, dan berpakaian yang tidak wajar atau berlebihan, itu juga dianggap israf. Baik, yang ketiga, al-iqtar. Al-iqtar di sini artinya menahan diri dari kewajiban memberi nafkah dan santunan kepada yang berhak mendapatkannya. Para ahli tafsir ini sering mengartikan al-iqtar dengan al-bukhluh atau asyuh ya. Jadi para ahli tafsir sering mengartikannya dengan al-bukhluh dan asyuh yang artinya adalah bakhil, kikir, pelit. Itu ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 100 bahwa kikir dan pelit itu merupakan karakter yang dominan dalam diri manusia. Percaya atau tidak? Yang namanya sudah dominan dalam diri manusia sudah banyak terjadi nih di lingkungan kita ya. Atau mungkin kita sendiri yang demikian. Ketika kita misalkan mendapatkan rezeki dari Allah dan rezeki yang kita terima itu berkurang dari yang sebelumnya, biasanya kita akan mengeluh tuh. Tapi ketika Allah memberikan limpahan rezeki yang cukup, yang lebih, kita kadang enggan untuk berbagi. Nah, itu yang kemudian menjadi karakter dominan dalam diri kita sebagai manusia. Dan siapa yang mampu menjauhkan diri dan memelihara hatinya dari sifat jelek ini, dari sifat kikir, bakhil, pelit, Allah menjanjikan baginya keberuntungan hidup di dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu, ayo kita bersama-sama berusaha untuk menjauhkan diri dan memelihara hati kita dari sifat kikir, bakhil, bin pelit ini. Oke? Nah, Quran surat Al-Furqan ayat 67 di sini secara tekstual menuntut kita untuk berlaku bijak dalam membelanjakan harta. Dalam artian tidak terlalu royal, juga tidak terlalu pelit. Karena ketika kita sudah terlalu royal, maka kita akan timbul yang namanya sifat hedonis ya. Kalau kita terlalu pelit, kita juga akan memberikan kesan egois. Nah, secara umum ayat ini mengajarkan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan ini, kewajaran dalam bersikap juga,
termasuk juga kesederhanaan dan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan tuntunan agama. Nah, lebih dari itu, beberapa ulama tafsir menambahkan bahwa yang dimaksud dengan israf di sini, israf dalam berinfak maksudnya adalah membelanjakan harta untuk melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu israf dalam berinfak. Israf dalam membelanjakan harta kita. Saya ulang, bahwa israf dalam berinfak adalah membelanjakan harta untuk melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan kikir dalam berinfak ini adalah tidak mengeluarkan hartanya untuk menyantuni para du'afa dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Itu ya. Jadi intinya begini anak-anak. Kita dalam membelanjakan harta kita bisa kita ibaratkan dengan ini, memegang seekor burung. Jangan terlalu erat, tapi juga jangan terlalu longgar. Kalau kita memegangnya itu terlalu longgar, maka dikhawatirkan burungnya akan kabur gitu kan. Tapi kalau kita megangnya terlalu erat, itu juga dikhawatirkan burungnya nanti akan mati. Jadi jangan terlalu longgar, jangan terlalu erat. Yang sedang-sedang saja, gitu ya. Jadi di pertengahan, yang sedang-sedang saja. Begitupun juga dalam membelanjakan harta kita. Sering kita mendengar ya sebuah ungkapan bijak, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Dalam rangka memberikan tuntunan berinfak dan bersedekah dengan wajar dan sederhana, Al-Quran menggunakan terminologi qawaman, yang secara bahasa merupakan pengembangan dari kata qomah, yang mengandung arti berdiri, tegak, dan lurus. Maka kesederhanaan dan kewajaran dalam segala hal menjadi sebuah keharusan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan hidup seseorang. Itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anak. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung bisa chat pribadi atau bisa di grup ini. Oke, terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.